Shalom saudara-saudara yang Shalom. kekasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh sangat amat baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, dan Engkau terus menyelamatkan kami dari sana-sana roh-roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir tenung, tumbal, roh guna-guna, roh maut, dan kerajaan maut, roh malaikat juru maut. Roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah Allah dan Yesus Kristus Tuhan. Kami mengundang Allah Roh Kudus memimpin acara ini. Berapi setiap kami berdua Tuhan dalam menyampaikan isi firman Tuhan tentang perjamuan kudus dan makna di balik perjamuan kudus itu yang amat luas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, kita akan membahas yang kita fokuskan tentang makna di balik perjamuan kudus itu. Kita buka dulu di Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Jadi di sini kita melihat bahwa ada janji Tuhan kalau kita makan tubuh Kristus, daging Tuhan Yesus atau minum darah Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang kekal dan Tuhan akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Akhirnya Tuhan terus membuat kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Dia. Karena Tuhan sendiri mengalami masa kebangkitan, ya. Kebangkitan ini bisa juga mengalami diangkat Tuhan, terangkat rapture-nya Tuhan. Dan di ayat selanjutnya dibilang makanan dan minuman, benar-benar makanan dan minuman, bahwa daging Tuhan ada benar-benar makanan dan darah Tuhan ada benar-benar minuman. Di sini melihat ada kebutuhan manusia yang paling pokok adalah kebutuhan makanan dan minuman, dan itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui firman-Nya yang benar-benar mendeklarasikan dirinya sebagai makanan, benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Artinya apa? Kalau yang kita cari kehidupan kita kan, kalau orang kerja kan katanya cari makan. Ya, kalau kita kerja dan hidup, cari makannya adalah firman Tuhan, ya, melalui tubuh Kristus dan darah Kristus. Nah, di situasi seperti ini ya, kita melihat banyak ada berita-berita kelangkaan minyak goreng, ya. Itu kan berhubungan dengan pembuatan makanan dan minuman. Kita belum tahu ya apa minuman juga mengalami suatu masalah. Tapi kan kita lihat bahwa ada unsur ketakutan. Nah, ketakutan ini akan membuat kita semakin hari kita tidak bisa menjalankan hidup. Betul ya? Kalau kita menjalankan hidup, kita tidak takut, tapi ketakutan menyebabkan kita tidak bisa menjalankan hidup. Kalau kita lihat di sini ya, makna tubuh Kristus ini adalah benar-benar makanan dan minuman dan mempunyai hidup yang kekal. Harusnya kita tidak takut. Coba kita buka di Yesaya 41 ayat 10. Ini firman Tuhan di Yesaya, ini penting sekali karena ini yang membuat kita semakin hari jangan takut. Ya, karena jangan takut ini ada banyak ayat-ayat membuktikan firman Tuhan ini jangan takut. Kalau nggak salah para teolog bilang 365 atau 360 hari. 365 atau 360 hari artinya kan setahun itu 365 360 hari. Artinya setiap hari kita jangan takut. Coba buka baca di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, ini adalah firman Tuhan yang kita katakan ini, janganlah takut, itu adalah perintah Tuhan. Ya, janganlah takut itu adalah perintah Tuhan ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Di sini kita melihat bahwa ketika kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita tuh bersatu dalam Tuhan. Contohnya gini, kalau kita makan nasi, minum air putih, kan katanya kalau kita makan itu akan menjadi fisik kita ya, pertumbuhan perkembangan daging. Ya. Nah, kita nih sekarang makan daging Tuhan Yesus, minum darah Kristus, ini firman. Ini perkataan Tuhan Yesus. Berarti kalau kita makan itu, makanan firman itu menjadi apa? Menjadi fisik kita. Benar ya? Jadi fisik. Jadi roh itu kan adalah firman. Firman itu adalah roh. Ketika kita makan firman Tuhan yang ada roh itu akan menjadi fisik kita.
Jadi lama-kelamaan fisik kita ini adalah kandungannya adalah roh dari Tuhan, Roh Kudus, firman. Ya, kandungannya ini kalau diperiksa secara mungkin ini tanda kutip ya, laboratorium surga misalnya. Kalau surga punya laboratorium misalnya bisa dikeker badan kita ini, unsur rohaninya, unsur ilahinya lebih dominan, lebih banyak. Ya, ketika unsur ilahi dominan kita lebih banyak, tubuh-tubuh kita ya yang mungkin masih ada sakit penyakit atau kurang sehat, itu disehatkan Tuhan secara langsung. Amin, haleluya. Makanya tubuh Kristus dan darah Kristus ini ada kesembuhan, ya, ada kehidupan. Kalau orang takut itu pasti ujung-ujungnya mengalami, dia takut pasti ujungnya kematian, atau enggak ujung-ujungnya penyakitnya nggak akan sembuh. Pasti itu, dua itu. Atau kalau ekonomi dia nggak bisa makan, itu aja unsurnya. Kita melihat bahwa di firman Tuhan ini ada kabar baik. Ya, kabar baiknya kalau kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita tidak takut loh. Kita tidak takut. Kita bisa menggenapi firman Tuhan ini. Karena perintah Tuhan ini langsung dari Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu langsung dari Tuhan, ketika Tuhan berfirman melalui nabi-nabinya, artinya firman itu akan kita makan sehingga Tuhan Yesus Kristus itu dalam bentuk roh bersatu dalam tubuh kita. Makanya kita tinggal dalam Tuhan. Kita tinggal itu pasti tinggal dalam sesuatu hal, tempat perlindungan. Gak mungkin kita tinggal di tempat yang manusia bukan tempat perlindungan, tapi Tuhanlah tempat perlindungan kita, kekuatan kita. Makanya kita tinggal sama tempat yang kuat, yang tempat perlindungan, yaitu Tuhan. Nah, ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, ada unsur ilahi dalam tubuh jasmani kita, hidup kekal, dan unsur ilahi juga dalam jiwa dan roh kita. Makanya di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, coba nanti tolong buka 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Coba buka 2 Timotius 1 ayat 7. 1 ayat 7. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini equal dengan ketika Tuhan Yesus berikan, makanlah, inilah dagingku, inilah darahku. Ini equal juga, roh Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ketika kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita diberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 3 unsur itu 3 penting ini untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kita harus miliki. Makanya sering-seringlah perjamuan kudus, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Kita imani bahwa firman Tuhan ini hidup, kita diberikan roh Allah, roh kudus. Makanya janji Bapa diberikan roh kudus, kita diurapi, yang membangkitkan loh. Membangkitkan artinya dibangkitkan. Ya, artinya roh kudus itu membangkitkan kekuatan kita, tadinya kita lemah jadi kuat. Kasih, kita punya kasih Tuhan, kita mengampuni orang yang besar kepada kita juga murah hati, sedekah sama orang. Dan ketertiban, kita tertib, sabar, ada buah-buah roh di sana, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengawasan diri. Itu yang kita harus raih. Makanya nanti dari sejak kita makan tubuh Kristus dan darah Kristus, roh kudus itu akan membuahi buah-buah roh kita, buah-buah pelayanan kita, buah pertobatan kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Terima kasih atas podcast malam ini, Roh Kudus yang memimpin semuanya, supaya kami Tuhan makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus itu dalam tiap hari Tuhan, kami diberikan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban sesuai firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7. Karuniakan firman Tuhan itu juga Yesaya 41 ayat 10, kami tidak mau takut, kami tidak mau bimbang, Engkau memegang kami terus dengan tangan kananmu yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagimu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Baik, demikianlah pembahasan tentang perjamuan kudus. Sampai bertemu lagi dalam podcast berikutnya. Yesus memberkati. Shalom.